Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk melanjutkan cerita yang berjudul Kamu Harus Mati. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Rumah itu seketika ramai. Amukan yang sudah tak dapat kubendung memancing kehadiran warga untuk melihat kegaduhan di larut malam itu. Kelakuan dan teriakan yang semakin keras kulakukan memaksa beberapa ibu-ibu membopongku. Terlebih mereka melihat keadaanku saat itu. Siga beberapa warga wanita menahan dan mencoba memisahkanku dari Wanto. Aku dibawa ke salah satu rumah tetangga. Di sana aku dibaringkan dan disuruh untuk beristirahat. Dan malam itu entah aku terlalu lelah dan depresi, sebelum mata ini terlelap, bapak dan adikku tampak di depanku. Wajah mereka sungguh sangat mengerikan, dengan berbalut kain kafan yang sangat kotor. Mereka memandangiku seperti menyalahkan apa yang terjadi pada diri mereka merupakan kesalahanku. Itulah hal terakhir yang kuingat sebelum aku terlelap dari rasa letih yang sudah sangat menghantui. Dan di pagi hari buta aku terbangun dengan cerita lain yang lebih memilukan. Teriakan dua orang pria yang sedang berbalas caci dan tinju kembali membuat gaduh warga kampung ini. Badanku masih terasa lemas, namun aku harus mendapati Mas Wanto dan Mas Darman yang sedang berkelahi di depan rumah. Ada rasa senang melihat Mas Darman hadir di sana. Terlebih dia adalah ayah dari anak yang ada di perut ini. Namun aku juga takut, karena manusia yang kusakiti hatinya juga ada di sana. Dan seperti hendak ingin membuat perhitungan pada Mas Darman. Nyaris pertikaian itu menjurus ke arah anarkis. Walau sempat dilerai dan warga kampung ini menyuruh Darman kembali pulang, namun Darman malah kembali membawa rekan-rekannya untuk mengepung rumah itu. Mas Darman tidak dapat menerima perlakuan Mas Wanto padanya. Wajar saja karena dia belum mengetahui apa yang terjadi kepadaku. Dan pertemuan mereka secara langsung pagi itu langsung diartikan Wanto sebagai ajang balas dendam. Amarahnya tidak dapat terbendung kala Darman memperkenalkan diri sebagai mantan suamiku. Perkataan Darman padanya sudah cukup membuat Wanto naik pitam dan berasumsi bahwa dialah sosok yang sudah merusak keharmonisan rumah tangga kami. Sekalipun pernyataan itu belum pernah terucap padaku, firasatnya terlalu kuat untuk dapat mengetahui awal keretakan ini. Singkat cerita, baik Mas Darman dan Mas Wanto digelandang warga menuju ke balai desa. Di sana mereka dipertemukan dengan pengawalan ketat warga yang dipimpin langsung oleh Pak Kepala Desa dan polisi setempat. Saling tuding dilontarkan kedua belah pihak. Hal itu membuat keadaan semakin semrawut. Hal itu suka tak suka membuat warga terpaksa menghadirkan aku ke sana juga. Sebagai peredam amarah Wanto dan supaya dapat membujuk Darman agar mengikhlaskan perbuatan Wanto pagi tadi padanya. Aku sangat khawatir aib ini akan terbongkar di depan seluruh warga. Namun aku tidak bisa menolak karena semua sudah mengarah padaku. Untungnya saat itu Mas Wanto sama sekali tidak menyinggung soal anak di perutku. Sementara Mas Darman sedikit kecewa. Dia terkejut melihat kehamilan ini. Tak salah baginya kecewa karena aku tahu dia masih mencintaiku. Dan dia pastinya masih berpikir anak ini merupakan hasil pernikahanku dengan Mas Wanto. Akhir perdebatan itu akhirnya dapat diselesaikan dengan legowonya si Darman. Sementara Wanto diharuskan memberikan sejumlah uang damai untuk Darman berobat kala itu. Hatiku sedikit tenang, kekhawatiran akan aib masih dapat tertutup dengan rapat. Hanya saja selesai dari sini apa yang akan terjadi padaku? Apakah Wanto akan kembali menyiksaku di rumah? Apa yang harus kulakukan? Tak mungkin aku pergi bersama Darman. Jikapun pergi bersama Darman, nanti apa kata warga? Sudah pasti aku akan menjadi bual-bualan omongan sadis dari mereka bila itu sampai terjadi. Singkat cerita, aku kembali ke rumah dengan Mas Wanto.
Aku mempersiapkan diri bila mana dia akan kembali menganiayaku. Selain itu, aku juga ingin mendengar langsung dari mulutnya apakah kematian kedua orang yang kusayangi merupakan perbuatan dirinya. Aku mau semua ini tuntas di hari ini. Bila benar ini merupakan ulah darinya, aku bertekad akan membunuhnya dan juga bunuh diri. Hanya itu jalan keluar yang ada di pikiranku. Baru selangkah kaki kami masuk ke dalam rumah, belum sempat hal lain untuk dilakukan, Mas Wanto sudah mencecar pertanyaan yang sedari tadi mengganjal di batinnya. "Dia bapak anak yang dikandung Murin?" tanyanya. "Iya," kataku tegas menjawab pertanyaannya. "Apa kamu yang ada di balik kematian adik dan bapakku?" tanyaku balik padanya. Mas Wanto terdiam, dia memandangku dengan sedikit gugup. "Benar kamu yang melakukannya, Mas." "Anjing, kenapa kamu tega?" teriakku kembali mengulang pertanyaan. Hanya senyum tipis yang dilakukannya sebagai jawaban atas pertanyaan itu, seolah mengatakan iya secara terselubung padaku. "Aku pulang malam ini, kamu bisa menikmati hidupmu. Akan kuurus surat cerai kita setiba di Jakarta," ucapnya padaku. Dilemparkannya sejumlah uang ke arahku. "Kita berakhir di sini. Ambil uang itu buat berobatmu. Nanti akan kuberikan lagi sebagai tanda maaf dariku. Satu pesanku padamu, jangan pernah kembali ke pria yang sudah berpisah darimu. Jadi wanita yang punya sedikit harga diri. Nikmati apa yang kini engkau hadapi, karena ini masih jauh lebih baik dari apa yang telah engkau perbuat. Aku pulang. Jaga dirimu. Mungkin nanti engkau akan mati selanjutnya," katanya padaku sembari pergi meninggalkan rumah ini. Perkataan itu seperti peringatan keras padaku, karena sesaat setelah malam semakin menghitam. Apa yang dikatakannya akan segera terjadi. Badanku seperti terbakar. Sungguh panas terasa membuat kulit tangan dan kakiku melepuh bak disiram minyak panas. Aku merintih, menahan luka di sekujur tubuh. Belum lagi ada sesuatu yang seperti menjalar di tubuhku. Bukan gerakan bayi yang ada di perut, aku merasa ada binatang yang seperti menggerogoti tubuh ini dari dalam. Tubuh ini kian menjadi-jadi. Rasa panas yang sangat menyengat harus ditambah gatal yang membuatku semakin meronta. Ku garuki tangan, punggung, bahkan perut. Luka semakin menganga di sekujur tubuhku. Kasur ini dengan cepat terbanjiri tetesan dari yang mengalir dari tubuhku. Keadaanku semakin lemah, namun tangan ini tak dapat berhenti untuk terus menggaruk sekujur badanku. Sudah tiba waktunya berpulang. Aku memohon ampun kepada Sang Pencipta. Bila memang hari ini aku harus mati, aku sudah ikhlas menjalani. Mata mulai berkunang, melihat samar sekitar. Dalam keadaan sakaratul yang kujalani, sekelebat sosok masuk. Kenapa dia kembali?" tanyaku. Wanto menatapku di depan pintu kamar. Dia seperti berkata, namun aku sudah tak dapat mendengar caci yang mungkin terucap. "Apa dia ingin melihat kematian ini?" kataku di dalam batin. Bunda bangun, Pak," ucap Lena kepada Mas Darman. Aku tak dapat memahami alur cerita secara detail. Kenapa dan siapa yang membawaku ke rumah sakit. Mata ini terbuka dengan Lena dan Mas Darman yang sudah berdiri tepat di samping diri ini terbaring. Tampak wajah Lena bersedih melihat keadaanku yang semrawut penuh dengan luka borok menganga. Kulihat dia menangis. "Bunda, kenapa? Jangan tinggalkan Lena lagi ya, Bun," pintanya kepadaku yang langsung membuat aku terharu dan turut menangis sembari mengelus wajahnya. Mas Darman mencoba menenangkan kami berdua. Terlebih di ruangan itu bukan saja aku yang terbaring pesakitan di sana. Ada pasien lain yang juga membutuhkan ketenangan untuk kesehatan mereka. Dibawanya Lena keluar guna menitipkan kepada Mbah Huti yang juga hadir menjengukku pada saat itu. Tak lama berselang Mas Darman kembali masuk menemaniku lagi. Ditatapnya seluruh luka yang ada di tubuh ini. Raut wajahnya mengiba seperti mengasihani keadaan diriku.
Ada yang mau Mas omongin, Rin? Katanya pelan sembari menarik kursi mendekatkan diri. Aku tidak langsung menggubris ucapannya, dan belum ada niatan memberitahu anak yang sedang kukandung merupakan darah dagingnya. Aku masih trauma dengan apa yang terjadi. Terlebih rasa gatal dan panas di kulit ini tidak sedikit pun berkurang. Tubuh ini terasa sangat sakit sekalipun hanya untuk sekedar sedikit berbicara. Maaf bila menyakitkanmu. Aku tahu kondisimu sedang tidak baik-baik saja, Rin. Tapi harus kukatakan sebelum semua terlambat. Ucapnya kembali kepadaku. Mas merasa ada yang tidak beres dengan apa yang sedang menaungi keluargamu. Berpulangnya bapak dan adik sungguh sangat tidak wajar. Serunya pelan seperti berbisik padaku. Aku langsung menolehkan pandangan melirik ke arah Mas Darman. Maksudnya bagaimana, Mas? Kataku dengan suara sedikit serak. Bapak dan adikmu mati dengan luka yang sama dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Sekujur tubuh mereka seperti hangus terbakar, penuh dengan borok yang menganga. Aku khawatir kamu yang jadi korban selanjutnya, Rin. Dan tak menutup kemungkinan Lena pun bisa terkena. Ucapnya mulai serius. Mendengar perkataan Mas Darman sudah pasti membuatku panik ketakutan. Aku sudah tidak peduli bila detik ini aku yang harus mati. Tapi tidak dengan anakku. Aku khawatir apa yang dikatakan Mas Darman akan menjadi kenyataan. Dan saat itu mulai kujabarkan rentetan tragedi. Dimulai dari kehadiran mantan suami Mas Wanto untuk memberikan peringatan padaku hingga penganiayaan yang dilakukannya. Seketika kulihat muka Mas Darman memerah. Tanpa dia sadari mulutnya spontan memaki dan menyumpai Wanto. Anjing, kenapa kamu gak bilang kemarin waktu aku ke rumah, Dek? Pasti akan kumatikan dia, Dek, kata Mas Darman marah kepadaku. Sudahlah Mas, semua salahku, jawabku padanya. Kalau saja kita tidak melakukannya waktu itu, mungkin aku tidak akan seperti ini. Seruku yang seketika membuat Mas Darman sedikit bingung. Maksudmu, Dek? Tanyanya dengan heran. Pelan ku bertutur padanya, kurai tangan Mas Darman sembari meletakkan tepat di atas perutku. Aku berharap ini anak Mas Wanto, tapi dia mandul, Mas. Itu yang membuat dia bercerai dengan istrinya. Mas Darman semakin keheranan, dia menatapku dengan sangat serius. Keringat tampak di wajahnya seolah tidak siap mendengar apa yang akan segera kukatakan padanya. Apa yang hendak kau sampaikan, Dek? Bisiknya dengan pelan. Ini anakmu, Mas. Tidak ada pria lain selain Wanto dan kamu yang melakukan hal itu bersamaku. Dan Mas Wanto itu ternyata mandul. Sudah dapat dipastikan kamulah bapak dari anak yang ada di rahimku saat ini, Mas. Ucapku padanya. Mas Darman menarik tangannya menjauh dari perutku. Jangan bohong kamu, Dek, ucapnya dengan sedikit membentak. Wajahnya terlihat kesal dengan apa yang kukatakan. Perkataan Mas Darman juga langsung menghebohkan seisi ruangan itu. Pasien lain tampak menoleh ke kami. Aku menjadi kesal dengan diriku sendiri. Aku terlalu bodoh bermain api dan kini harus menelan malu. Bagaimana nasib anakku kelak, pikirku. Bahkan Mas Darman yang kuyakini sebagai orang yang harus bertanggung jawab malah enggan mengakui dan turut menganggap diri ini berbohong. Di tempat lain, Mas Wanto ternyata menemui mantan istrinya yaitu Wijayanti. Kamu jangan berbohong, ini pasti ulah kamu kan, Yan? Bentak Wanto kepada Yanti. Yanti tampak bingung. Sore itu Wanto datang dengan luapan emosi. Belum lagi didapatinya wajah dan tangan Wanto tampak kotor dengan luka borok. Apalagi, Mas, aku sudah gak mau berhubungan dengan sesuatu yang ada sangkut pautnya sama kamu. Paham kamu? Balasnya. Sudahlah, ini perbuatan kamu kan? Belum cukup teror yang kamu lakukan ke aku. Ayah dan adik Rina sudah mati. Apa kamu masih mau tunggu Rina dan aku mati juga? Bentak Wanto kembali.
Lama perdebatan itu terjadi hingga akhirnya satu gelengan kepala dan perkataan maaf terucap dari mulut Yanti. Yanti tidak mau melanjutkan debat kusir yang hanya menjadi tontonan orang lain. Karena desakan Wanto, Yanti akhirnya menuruti perintah Wanto untuk menemui dukun yang pernah dimintainya untuk mengirimkan teluh. Tabir misteri semakin terkuak kala mereka akhirnya tiba dan menemui seorang yang dipanggil Yanti dengan sebutan Bahwi. Wanita tua yang mungkin sudah berumur di atas 70 tahunan. Wanto geram melihat wanita tua dan Yanti malam itu. Hanya saja ada keinginan dalam hatinya untuk membebaskan Rina dan juga dirinya. Karena semenjak kepulangannya dari rumah Rina, kulitnya terasa panas dan gatal. Malah seminggu dari kejadian itu banyak luka borok di tubuhnya. "Ini siapa, Cu? Baunya sungguh busuk. Ntar lagi juga mati," katanya tanpa berbasa-basi. Lama obrolan itu berlangsung, jantung Wanto tak berhenti berdegup kencang. Setiap perkataan Bahwi membuat dia semakin bergidik. Sudah tidak ada yang dapat dilakukan selain hanya menunggu kematian, ucapnya pada Wanto malam itu. "Harusnya kamu koreksi diri sampai sesuatu yang busuk bersemayam di tubuhmu. Aku ndak bisa narik teluh itu. Jaga keluargamu. Semua yang ada hubungan darah dari garis keturunan akan mati tragis menunggu antrian. Itulah teluh sedulur getih," ujarnya kembali kepada Wanto. Wanto tak dapat berbuat apa-apa, tak bisa juga dia membalaskan dendam kepada Yanti. Karena saat itu keadaan rumah ramai dan Yanti pun enggan pulang bersamanya. Dan pagi hari setibanya di rumah, keadaan dirinya semakin kacau. Belum selesai urusan borok yang ada pada tubuhnya, dirinya harus dipusingkan dengan SMS yang menginformasikan ibunda tercintanya dalam kondisi sekara di rumah sakit. Selain itu, Wanto bergegas menuju ke rumah sakit. Rencana awal untuk kembali menjemput Rina terlupa. Dirinya hanya fokus pada malaikat yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Dan tak sampai habis pikir dirinya kala melihat ibunda tercintanya sakit karena sebab yang sama. Tubuh wanita tua itu juga dipenuhi dengan luka borok yang menjijikan. Wanto terduduk melihat apa yang tersaji di depan matanya. Teluh ini ingin menghabisi seluruh keluarga Rina dan aku. Hanya itu yang aku pahami. Namun siapa orang yang tega melakukan ini semua pada kami? Hari itu Wanto hanya menghabiskan waktu menjaga ibunda tercinta. Padahal dirinya pun dalam keadaan sakit dan harus menahan rasa panas dan gatal di tubuhnya. Namun satu keajaiban kembali menaungi. Tatkala sore itu, dia bertemu dengan sosok pria paruh baya yang sedang menemani anaknya di rumah sakit yang sama. Sosok yang dulu juga menolong dirinya. Ya, Ustadz Malik ada di waktu yang tepat. Beliau ada di sana bukan karena diundang, tapi sedang menjaga anaknya yang sedang dirawat. Dan singkat cerita, nyawa dari Wanto serta ibundanya dapat terselamatkan berkat bantuan Ustadz Malik. Atau lebih tepatnya atas ridho Allah melalui perantara Ustadz Malik. Dan apa yang dituturkan oleh Ustadz Malik membuat Wanto harus bergerak cepat. Saat itu bisa saja Wanto membiarkan Rina membusuk menunggu kematian. Namun masih ada sedikit rasa kemanusiaan padanya. Apalagi mengingat Lena bukanlah seorang anak yang harus menanggung akibat dari semua ini. Sebuah skenario besar akhirnya terungkap. Ustadz Malik bisa memprediksi arah jalan dan tujuan kemana teluh ini ingin digiring. Singkat cerita, kurang lebih 3 minggu selang kepulangannya dari rumah Rina, kehidupan Wanto kembali normal. Ustadz Malik menjadi orang yang membuat Wanto tersadar. Banyak petuah dan perkataannya yang membuat otak ini kembali dapat berpikir jernih. Dan atas bantuannya juga aku kembali ke rumah Rina. Berharap semua belum terlambat. Ustadz Malik turut serta dalam perjalanan kala itu. Sudah pasti Wanto mengajaknya, karena beliaulah kunci untuk mengakhiri semua ini. Kalau kamu belum mati, harusnya Rina juga belum mati.
kata Ustadz Malik kepada Wanto. Karena teluh mengerikan itu tidak butuh waktu lama untuk membunuh targetnya. Aku tidak percaya dia ingin menyiksa kalian perlahan. Ada sesuatu yang pastinya dia harapkan, kata beliau menambahkan. Singkat cerita, kami tiba di rumah Rina. Setelah kami tiba di rumah Rina, keadaannya sungguh sangat mengerikan. Dia tidak lagi dapat berbicara dan hanya terbaring lemah dengan perut yang semakin membesar seperti hanya tinggal menunggu hari. Hari itu sosok Darman dan Lena pun ada di sana. Sempat terjadi pertikaian antara Wanto dan Darman. Namun posisi Wanto yang masih sah menjadi suami Rina membuat Darman mengalah. Namun tidak untuk Lena. Darman bersikeras tetap membawa Lena. Sekalipun aku sudah berjanji padanya dan warga setempat untuk merawatnya seperti anak kandungku sendiri. Pengobatan Rina pun mulai dilakukan setelah kepergian Darman dan Lena. Malam itu juga kami membawa Rina ke rumahku. Akan lebih baik baginya mendapatkan tempat bernaung yang aman selama masa pengobatan. Butuh hampir sebulan lebih Rina dapat lepas dari pengaruh teluh itu. Dan setelah Rina kondisinya membaik, seorang anak wanita terlahir. Wanto mencoba mengikhlaskan hatinya. Terlebih tangis bayi itu sangat dinantikan oleh ibundanya sedari dulu. Singkat cerita, 6 bulan berlalu dan semua kembali normal. Kembali kami ke kampung halaman Rina guna menjemput Lena hidup bersama kami kembali. Tidak ada yang bisa Darman katakan. Satu tamparanku bersarang di wajahnya saat dia masih mencoba berucap bohong membela dirinya. Aku sudah tahu semua ini. Jangan sekali-kali kau ganggu keluargaku lagi, ucap Rina kepada Darman. Ternyata Darmanlah yang mengirimkan teluh itu kepada kami dengan maksud membalaskan perlakuan keluargaku pada dirinya pada masa dulu. Sementara di luar dugaannya kala melihat aku hamil, ada niatan dalam dirinya untuk mendapatkan harta Mas Wanto pula. Singkat cerita, kelahiran anak ini dan berpulangnya Mas Wanto sudah pasti menjadikan anak inilah sebagai ahli waris utama. Namun itu hanya bayangan pikiran yang ada di kepala, karena sampai saat ini dia tidak pernah mengakui perbuatannya. Tapi dapat dipastikan dialah orang yang mengirimkan teluh itu. Setidaknya itu yang dikatakan Ustadz Malik. Begitu pula dengan penuturan Mas Wanto yang kala itu pergi menemui Mbah Wi, dukun yang sempat dipergunakan jasanya oleh Yanti. Santet kiriman Yanti sudahlah sirna kala Ustadz Malik menetralisir dan membakar teluh itu. Dan apa yang dikatakan Mbah Wi pada malam itu bahwa bukanlah dirinya yang mengirimkan teluh itu. Dan dia pun enggan membantu karena level dari teluh tersebut di luar kemampuan dirinya. Dan selesai. Inilah akhir dari cerita yang berjudul Kamu Harus Mati. Kisah ini diangkat dari kisah nyata, karena secara garis besar, baik Yanti maupun Wanto memanglah teman dari penulis. Kedua alur kisah ini ya sama seperti yang saya ceritakan tadi. Ada kekecewaan pada diri Yanti dan di saat berlainan Wanto bertemu dengan sosok wanita lain. Yanti memang mengirimkan gangguan gaib, karena pada saat itu Wanto tidak memberikan apa yang menjadi hak Yanti. Sementara sedulur getih bukanlah nama santet aslinya. Ada imajinasi dari otak si penulis karena memang dua keluarga itu diserang hal yang sama. Terakhir untuk anak yang dikandung oleh Rina merupakan anak asli dari Wanto. Hasil pemeriksaan kala itu memang mengatakan Wanto sebagai sumber masalah tidak dikaruniakannya mereka keturunan, namun sebenarnya tidak ada kata mandul terucap dari dokter. Hanya saja Wanto memiliki kelainan pada sel sperma yang katanya gampang mati. Entahlah penyakit apa itu. Hal itu yang membuat dia kecil kemungkinan untuk mendapatkan keturunan atau dapat dikatakan mukjizat lah yang dapat membuat Wanto dapat memperoleh keturunan. Namun saat ini mereka sudah dikaruniakan anak kedua. Walau sempat keluarga itu cekcok lagi, Tuhan berkata lain. Hasil dari cek anak yang dituduhkan buah hubungan bersama Darman nyatanya adalah anak kandung Wanto.
Perihal Darman, wallahu alam. Mereka sudah menutup pintu cerita untuk sosok terakhir. Cukup bagi mereka kisah itu sampai di sini. Dan hidup mereka sudah bahagia dengan 2 orang anak kandung. Serta bidadari yang mulai beranjak dewasa yang bernama Lena. Dan Yanti sendiri sudah menikah kembali. Itulah sedikit informasi tentang Yanti yang dapat ku ketahui. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.